Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, dimanapun kita ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Kami sembah, haleluya, kami puja yang besar, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami
Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapannya kepada Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, layak terima pujian syukur kita pagi hari ini. Mau bawa pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah layak terima yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh Allah, muliakanlah Yesus Raja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh beribadah merayakan hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah mati dan bangkit menebus kehidupan kami. Dan Engkau sudah naik ke surga, dan kami percaya janji-Mu itu Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami, umat-umat-Mu. Kami bersyukur ibadah pagi hari ini kiranya ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu, mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat musik yang dipakai, LCD Tuhan, sambutan kolektan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami boleh menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami. Kami tangking di dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini Tuhan. Dan kami percaya biarlah Engkau yang berotoritas pagi hari ini. Kami percaya ibadah kami Tuhan boleh jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang patut kami sembah pada pagi hari ini. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Dahsyat. Ya. Amin.
Kita mau yel-yel kita seperti biasa, masih ingat? Allah besar, kuat, dahsyat. Haleluya. Ya, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Sungguh tak terbayangkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena Dia Allah yang Tuhan kita ajaib dan perkasa. Amin. Kita mau memuja Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau bersorak-sorai bagi Dia pagi hari ini. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Raja mulia. Boleh silakan duduk. Haleluya. Sungguh Engkau layak Tuhan. Sungguh Allah yang besar Tuhan. Amin. Kami rindukan Kau hadir di sini ya Bapa. Haleluya. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi setiap Yesus. kami Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus Tuhan. Penuhi kami. Kami siap Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Yesus Tuhan. Nyatakan isi hati kita di hadapan Wah Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami siap Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Mari menyembah Dia. Yes. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Yesus, sama-sama pujikan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Saat ini, Yesus. oh saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, Haleluya. 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 Shikirana mayara namaya namaya se. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya namaya namaya sakara namaya. Haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini merayakan Iya Tuhan. satu saat di mana Tuhan naik ke surga, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa di Amin. bumi dan di surga. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. karena Engkau naik ke surga Iya. dan sungguh-sungguh itu memberikan pengharapan buat kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menyembah Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kuasa-Mu terus tercurah, memenuhi kami, mengurapi kami Tuhan. Amin. Hingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus melembutkan setiap hati kami, pikiran kami, Iya. membuka mata pikiran hati kami Iya Tuhan, Tuhan. sehingga kebenaran-Mu menjadi berkat buat kami. Amin. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Iya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami siap menikmati lawatan Tuhan. Amin. Kami siap menikmati berkat yang dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama Yesus. kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, pertama-tama saya mau ingin sampaikan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mendukung dalam doa, juga mendukung sehingga kami bersama tim GKRI Korwila Jawa Barat, semua hamba-hamba Tuhan, ada 21 orang. Kami baru saja pulang dari perjalanan mission trip, melayani di GKRI di Rangkasan dan GKRI di Sidaurip. Kita bersyukur karena kemarin di Sidaurip kita melayani di satu satelit yang baru. Biasanya kita datang di Sidaurip, kemarin kita datang di Sidareja. Dan sudah ditetapkan itu menjadi satelit yang baru. Jadi luar biasa anugerah Tuhan dan terima kasih untuk dukungan doanya. Walaupun cukup lelah karena hari Minggu habis ibadah jam 12 kita berangkat. Dan ternyata 1-2 hal kami mundur berangkatnya sekitar 1:30. Sehingga sampai di Rangkasan itu jam 8 malam. Sehingga dari jam 8 kami ada ibadah, selesainya jam 11:30 ya. Jadi makan dulu, jadi luar biasa. Sudah begitu kita tidurnya di Hotel Sinarahayu 4. Kita goda di Sinarahayu, kenapa? Kita tidur beralaskan tikar.
Tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan semuanya dan terima kasih untuk dukungan doanya. Jemaat diberkati. Juga terima kasih untuk dukungan jemaat yang sudah mengumpulkan pakaian-pakaian untuk dibagikan, disalurkan di gereja di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan satu topik yang menurut saya ini adalah penting. Karena saya bersyukur karena komitmen tahun ini bidang acara berkata, Pak, setiap hari besar agama Kristen kita harus merayakannya. Jadi tahun ini adalah tahun yang lengkap sekali. Setiap ada tanggal merah yang berhubungan dengan perayaan Kristen kita selalu ibadah. Baru tahun ini, betul ya? Betul, dan saya tahu ini adalah hal yang luar biasa. Karena memang kita juga sebagai umat Tuhan kita harus tahu persis bahwa peristiwa kenaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi iman Kristen. Dasar iman Kristen. Saudara, mari kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24. Tadi yang sudah dibaca oleh Pak Asisten Pastor Amos. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, saudara, luar biasa. Ada satu peristiwa di mana yaitu Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Kita tahu kan setelah kebangkitannya 40 hari dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu pada hari yang ke-40 kita tahu Yesus terangkat ke surga. Saudara, dikatakan ketika Yesus membawa mereka keluar sampai ke dekat Betania. Siapa yang dibawa? Itu murid-muridnya. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, dan ini yang luar biasa. Yesus sebelum naik ke surga, dia tahu bahwa murid-muridnya akan ditinggalkannya dan dia memberikan satu berkat. Dikatakan dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka yang terangkat ke surga. Saudara, kalau kita melihat satu perpisahan biasanya ada kesedihan, betul? Ya, betul ya. Biasanya kalau ditinggal oleh orang yang kita kagumi, orang yang kita kasih, orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi, selalu ada kesedihan. Tapi saya melihat di sini ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Wow, luar biasa, peristiwa kenaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat murid-muridnya umat Tuhan pada waktu itu sedih dan berduka, tapi dikatakan justru mereka sangat bersukacita. Dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Justru ketika itu dampaknya membuat mereka semakin setia, semakin sungguh-sungguh menanti janji Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu kenaikan ke surga, kenaikan Yesus ke surga adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kita bersyukur saudaraku, murid-muridnya juga saya percaya mereka ketika melihat Yesus naik ke surga, kata terangkat itu sepertinya ada kuasa yang mengangkat dia. Terangkat itu bukan berarti ada orang yang mengangkatnya, tapi kuasa yang ada dalam diri Yesus itu membuat Yesus mampu terangkat dan naik ke surga. Karena justru menunjukkan bahwa Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percayai adalah benar-benar Allah. Amin. Tuhan yang dahsyat. Dan kita tahu saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki tujuan. Tujuan yang jelas, tujuan yang penting. Tujuan dan alasan Yesus naik ke surga itu sangat erat hubungannya dengan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara kasih Tuhan, Yesus naik ke surga itu bukan
bukan berarti sesuatu yang sederhana. Tapi ingat, dia naik dengan satu tujuan. Dia naik dengan satu maksud, satu rancangan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Allah ialah Allah yang hidup dan berkuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita lihat apa saja alasan dan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, mari kita akan lihat Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 33 sampai 36. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkan ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat apa tujuan yang pertama? Tujuan pertama kenaikan Tuhan adalah untuk menggenapi nubuat. Firman yang sudah disampaikan oleh para nabi dalam kitab perjanjian lama. Kita tahu bagaimana Yesus yang akan mati dan bangkit dan akan naik ke surga. Dan akan memberikan rohnya kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sesuatu yang sekonyong-konyong Tuhan buat. Tapi ini sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh nubuatan-nubuatan bahwa suatu saat Yesus akan naik ke surga. Dia akan terangkat ke surga. Saudara dikasih Tuhan, dan Yesus juga ngomong sama murid-muridnya. Berulang-ulang sebelum dia naik, dia berkata, tinggal sedikit waktu saja, aku akan ada bersama kamu. Saudara, kalau kenaikan, kedatangannya yang pertama kali juga pasti, kebangkitannya pasti, kenaikannya pasti. Saya percaya kedatangan yang kedua kali juga pasti. Amin. Itu menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan itu punya tujuan untuk menggenapi semua yang dinubuatkan oleh Tuhan. Yohanes 8 ayat 21 dan Yohanes 16 ayat 7 dikatakan Yesus harus mati, bangkit dan naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga salah satunya adalah menggenapi nubuatan dirinya. Ia akan kembali atau naik ke surga. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Saudara, tidak ada dalam dunia ini yang berkata bahwa saya dari surga. Kita bersyukur karena hanya satu Tuhan yang kita imani yang berasal dari surga. Sehingga ketika dia kembali, dia tahu kemana dia akan kembali. Amin. Ini menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Artinya saudaraku, bicara tujuan itu bicara juga berkaitan dengan makna. Kita sebagai orang percaya, kita tidak keliru, kita tidak salah. Saya punya teman hari ini kasih tema khotbahnya berkat Mi'raj. Tahu Mi'raj ya saudara? Terangkat, kan? Saudara, Isa yang diangkat, ada berkat. Tuhan siapkan berkat buat kita. Tuhan siapkan anugerah buat kita. Kenaikannya menunjukkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa. Baik di bumi maupun di surga. Dan menunjukkan satu tujuan bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dinyatakan firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita percaya kepada firman-Nya, itu menunjukkan bahwa apa yang kita imani, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena sungguh-sungguh Tuhan menyatakan itu kepada kita. Coba baca dalam firman Tuhan. Satu kebenaran Yohanes 8 ayat 23 salah satu bisa baca. Yesus sendiri ngomong dia bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Tolong baca.
Ayat yang ke-23. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Iya, Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum terangkat. Memang aku ini bukan dari dunia ini. Aku datang lewat peristiwa kelahiran Kristus Natal. Dan aku bukan berasal dari dunia ini. Sehingga ketika Yesus bangkit, tugasnya selesai, dia akan kembali kemana? Ke tempat Tuhan berasal, yaitu di mana? Di surga. Saudara kasih Tuhan, itu artinya kita bersyukur kalau kita berkata bahwa percaya kepada Tuhan pasti selamat. Saya yakin itu adalah jaminan. Enggak ada yang amin ya. Saudara percaya, kita percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan, ada jaminan kita masuk surga. Karena kita punya Yesus, bukan hanya dia datang ke dalam dunia ini, tapi dia juga mati dan bangkit, tapi dia juga naik kembali kemana? Kemana dia berasal. Dan itu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja kemuliaan yang layak untuk disembah. Dia berkuasa bukan hanya di bumi, tapi juga dia berkuasa di surga. Yang kedua saudaraku, apa maksud tujuan Yesus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 1-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Alkitab katakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ayat ini luar biasa saudaraku. Saya yakin kalau ayat ini kita renungkan betul-betul dan kita bagikan, kita nggak salah punya Tuhan dalam Yesus Kristus yang dahsyat. Iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Dia tidak hanya meninggalkan kita tanpa alasan, tanpa tujuan. Tapi dia pergi meninggalkan kita yang pertama. Ketika dia pergi, dia berikan berkat. Dia mengangkat tangan, dia tahu umat Tuhan perlu ada berkat. Berkat supaya kuat menghadapi tantangan. Tapi ingat, Yesus pergi untuk satu maksud yang mulia, yaitu apa? Menyediakan tempat buat kita, amin. Amin. Rumah Bapa itu dalam bahasa Yunaninya mono, itu artinya berlimpahnya ruang atau tempat keabadian dari tempat tinggal. Satu saat kita akan disediakan Tuhan satu tempat tinggal yang abadi. Wow. Kita punya rumah di bumi aja senang ya. Apalagi kalau nanti kita punya rumah yang abadi, yang tidak pernah akan hancur, yang kekal. Satu saat di mana Tuhan Yesus ada, kita juga ada di sana. Amin. Saudara, menyiapkan tempat di situ artinya prodomos, itu perintis. Dia membuka jalan. Saudara, saya pasti yakin saudara, kalau saudara orang Bandung, lalu saudara pergi ke satu tempat yang baru. Mungkin saudara pergi ke Bangka saja, ke Bangka. Saya yakin kalau saudara dari Bangka lalu bilang saya mau kembali. Saya mau tanya, kalau saudara benar-benar orang Bandung, akan bertemu enggak langsung ke kota di mana kita berasal? Kalau kembali ke Bandung, sampai enggak? Sampai. Setuju ya? Setuju? Kenapa Yesus yakin bahwa dia ke surga? Karena dia berasal dari surga. Saya yakin Tuhan Yesus tidak pernah akan lupa alamatnya. Betul? Setuju ya? Yesus tidak akan tersesat, Yesus tidak pernah bingung ketika dia kembali. Karena dia tahu di mana dia berasal. Dia tahu di mana dia berasal, berada sebelumnya.
Dan ketika Yesus kembali ke surga dikatakan dia juga tidak tinggal diam, minta maaf. Kita nggak perlu doakan Tuhan Yesus, kita berdoa untuk Tuhan Yesus supaya Tuhan diselamatkan, Tuhan Yesus enggak. Kita bersyukur karena Tuhan kita bukan Tuhan yang nganggur, justru dia datang ke surga untuk menjadi pembela buat kita. Yang setuju katakan amin. Dia bersyafaat buat kita, amin. Dia terus menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Ketika kita setia, percayalah, Tuhan sediakan tempat yang terindah buat kita. Itulah yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan, ia membuka jalan ke surga dan kepada Allah supaya orang percaya mengikutinya. Artinya kalau kita ikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan ikuti jalannya karena Tuhan sudah buka jalan. Dia merintis jalan. Dan kita bersyukur, itulah makna kenaikan Tuhan. Makanya penting sekali kita merayakan, mengingat satu sejarah Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan hanya bangkit pada hari yang ketiga, tapi 40 hari setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Satu di kota di Betania, dia dibawa naik oleh Tuhan. Karena dia juga Tuhan, sehingga dalam dirinya ada kuasa yang mengangkat dia naik kembali kemana? Ke surga. Sama seperti Yesus naik, demikian juga satu saat dia akan datang yang kedua kali pada cara dan saat yang seperti itu. Dan itu yang Tuhan katakan. Saudara yang kasih Tuhan, itu artinya buat kita, jangan gelisah. Tuhan katakan, jangan takut, jangan gelisah. Kalau saudara mungkin minta maaf, di sekarang ini di dunia ini, kita kadang-kadang di rumah kita berada, mungkin kita nggak nyaman karena sewaktu-waktu rumah kita bisa hancur, sewaktu-waktu rumah kita bisa roboh, sewaktu-waktu rumah kita perlu direnovasi. Tapi satu saat Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan takut. Dikatakan percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada Yesus. Karena memang Yesus adalah Allah, amin. Dia pergi ke surga, dia naik ke surga karena dia punya tujuan, yaitu apa? Menyediakan tempat. Buat siapa? Tolong sebut namanya. Buat Pak Beni, buat Bu Ana, buat Pak Hendra, buat Helga. Masing-masing kita berkata, Tuhan, saya tahu setiap kita sudah disiapkan Tuhan satu tempat. Amin. Yang ketiga dikatakan apa? Untuk mencurahkan rohnya. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita katakan, ketika dia naik ke surga dia punya tujuan. Dia punya tujuan dan kita tahu nubuatan dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada umat manusia. Yang tidak pernah, yang tetap tinggal, tetap dalam kehidupan orang percaya. Karena Alkitab katakan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah bait-bait Roh Kudus. Amin. Berbeda sekali saudaraku dalam konteks perjanjian lama, roh itu, roh Allah itu bisa keluar masuk, betul? Betul ya? Tapi setelah Kristus naik ke surga, dan kita tahu setelah 10 hari pencurahan Roh Kudus, Yesus katakan, rohku akan tetap tinggal dalam kehidupan orang percaya. Dia naik supaya apa? Supaya dia bisa mencurahkan rohnya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak mampu dengan kekuatan kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena roh Tuhan. Yesus, dia naik karena Yesus tahu bagaimana supaya gereja Tuhan boleh secara maksimal mengalami kemenangan. Dengan cara memberikan rohnya, mencurahkan rohnya di setiap kehidupan orang percaya. Dan untuk itu Yesus harus naik ke surga. Supaya apa? Supaya genaplah nubuatan. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, dan ayat yang ke-13, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus tahu lebih penting, lebih berguna aku pergi. Yesus tahu kalau murid-muridnya terus didampingin, mungkin murid-muridnya nggak semakin berani, nggak semakin dewasa. Karena biasanya kalau ada masalah, lalu bilang, Tuhan ini
lagi mendoakan orang sakit juga, ketika nggak mampu langsung panggil Tuhan Yesus. Biasanya kan begitu kan? Kalau kita dekat dengan orang yang lebih hebat dari kita atau orang yang lebih mampu, kita sering mengandalkan manusia, betul? Betul? Betul ya? Dan kita tahu saudaraku dikatakan dalam ayat ini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur itu? Parakletos, Roh Kudus itu tidak akan datang. Jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus itu, penghibur itu dicurahkan buat kita. Dan itu yang membuat gereja Tuhan akan berpotensi secara maksimal. Kuasa itulah yang membuat anak-anak Tuhan orang percaya akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Yesus tahu supaya gereja Tuhan, umat Tuhan sungguh-sungguh mengalami kedahsyatan, mengalami kuasa Tuhan. Yesus harus naik ke surga, kembali ke surga supaya Roh itu dicurahkan. Penghibur, penolong itu, Parakletos itu boleh dicurahkan, yaitu Roh kebenaran dalam setiap kehidupan kita, umat Tuhan. Saudara bersyukur karena itu janji Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan, amin. Saya percaya kita adalah bait-bait Roh Kudus, amin. Kita nggak sendiri, amin. Setuju? Dimanapun kita berada kita nggak sendiri. Roh Kudus, Roh Allah sendiri, pribadi yang kita tahu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah satu pribadi Allah dan dia ada dan tinggal dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita bersuka cita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan begitu saja. Tapi justru ketika dia naik ke surga, dia memberikan satu kuasa yang dahsyat buat kita. Dan itu yang luar biasa. Sebelum Yesus naik ke surga, ia meninggalkan pesan bahwa ia akan mencurahkan rohnya atas orang percaya. Seperti nubuatan kitab Yoel. Coba baca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Tolong bacakan ayat ini. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, itu adalah nubuatan. Satu saat saudaraku, aku akan apa? Mencurahkan rohnya kepada semua. Kalau sudah baca dalam kitab Yoel itu, semua umur, tingkatan umur, betul? Teruna, terus anak-anak, betul? Orang tua, betul? Semua artinya tidak pilih kasih. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia naik ke surga karena dia mau mencurahkan rohnya atas hidup kita. Amin. Saudara, saya mau tanya, wujud Roh Kudus yang dicurahkan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada berapa wujud? Kalau saya lihat, saudaraku, kalau saya baca Alkitab, 2 wujud dari Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama adalah berupa angin. Dihembuskan. Bus. Dalam Kisah Para pasal 2 di sana. Seperti ada hembusan, betul? Betul? Yang kedua digambarkan seperti apa? Api, lidah-lidah api. Saudara, apa maksudnya saudaraku? Angin itu gambaran nafas kehidupan yang dihembuskan. Artinya ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya, akan memberikan kehidupan buat kita. Memberikan satu kesegaran buat kita, amin. Amin. Di tengah-tengah tantangan, percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Digambarkan api, itu adalah sesuatu yang memberikan terang, membakar semangat kita. Dan itulah fungsi Roh Kudus yang dicurahkan, yang dijanjikan Tuhan buat kita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Tidak bisa dipisahkan dengan hari Pentakosta.
Itu sebabnya saudara, ketika Yesus naik ke surga, lalu memberkati, mereka bersuka cita. Lalu Alkitab katakan, mereka tidak meninggalkan bait Allah, mereka tetap berkumpul dengan bersuka cita, menanti janji Bapa. Amin. Dan itu yang kita bisa lihat, makna dari kenaikan Tuhan. Yang terakhir saudaraku, apa makna kenaikan Tuhan? Untuk menyatakan penyertaannya, bahwa Dia tidak hanya menyertai kita hari ini, kemarin atau besok, tapi Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Mari kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya, siapa yang disertai? Hamba-hamba Tuhan? Para majelis, para pengurus? Siapa? Semua orang percaya, amin? Amin. Artinya saudaraku, kenaikan Tuhan ke surga bukan hanya mencurahkan, tapi Dia berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan, itu sifatnya real. Saudara percaya dimanapun kita berada, Tuhan berserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman, sampai sejarah dunia ini berakhir. Dia tidak pernah berhenti, berjanji menyertai kita. Tuhan katakan jangan takut, jangan gelisah. Tuhan Immanuel bersama dengan kita. Tuntunnya selalu nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Itu saja saudaraku, saudara mari ketika saudara lakukan apa saudara, andalkan Tuhan. Saudara bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin saya. Saudara mau apapun saudara bisa ngomong secara sama Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus itu tidak jauh, Dia ada di dalam hati kita. Dia hidup bersama dengan kita. Saudara butuh apa? Saat saudara menghadapi pergumulan yang berat, ada masalah berat. Percayalah, Roh yang kudus itu akan mampu menolong kita. Ketika kita meminta, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Percayalah, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Siapa yang bekerja? Roh Allah dalam hidup kita bekerja. Dia tidak pernah tinggal diam. Dalam setiap kehidupan kita, Rohnya terus bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, aduh ada masalah yang berat. Jangan takut, Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita berkata sama Tuhan, berkata kepada Roh Kudus, Roh yang menyertai kita akan bekerja, mendatangkan kebaikan buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Hirana matasi. Saya mengajak kita nyanyikan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya. Percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Katakan ku percaya, ku percaya. Oh, ku percaya. Percaya, ku percaya.
percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Katakan ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Percaya Kau telah bangkit. Ku percaya. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Yesus yang bukan hanya datang dan mati dan bangkit, Ya. tapi dia naik ke surga, Amin. menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Yes. Tuhan yang dahsyat, Haleluya. Tuhan yang berkuasa, Amin. Tuhan yang berkuasa, berkuasa di bumi dan di surga. Dan kita tidak keliru untuk kita percaya. Dia datang dari surga, dia berasal dari surga, dan dia kembali naik ke surga, menyediakan janji dan tempat buat kita. Dan kita tidak ragu lagi, Yes. karena kita pasti menikmati janji itu. Amin. Menikmati tempat yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan berkatnya dicurahkan. Itulah Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, iman kita diteguhkan lewat peristiwa kenaikan Tuhan. Sehingga kita patut bersyukur. Semua nubuat firman-Nya digenapi, nyata buat kita. Haleluya. Dan kalau dia juga datang, apa yang dinubuatkan terjadi. Dia bangkit dinubuatkan terjadi. Dia naik dinubuatkan terjadi. Saya percaya ketika dia dirancangkan oleh Tuhan, dinubuatkan akan datang kali yang kedua, itu juga pasti. Dan kita mau menanti dengan yakin. Amin. Saat dimana Tuhan datang menjemput kita Ya. untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Dan itu rancangan Tuhan buat kita. Mari kita bangga, kita percaya. Sebut nama Yesus, Yes. nama yang dahsyat, Yes. nama di atas segala nama, Amin. nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini dengan satu iman, keyakinan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya dengan mulut, tapi dalam hati. Seluruh hidup kami percaya kepada Yesus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. ku percaya. Percaya dalam nama Yesus. Ku percaya, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. ku percaya. Percaya dalam nama Yesus, katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya, percaya Kau telah bangkit. ku percaya. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Tuhan katakan,
adalah percaya. Ketika kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita percaya, kita akan melihat mujizatnya terjadi. Ketika kita percaya, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Karena Yesus yang kita sembah, Allah Tuhan yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Saudara percaya, semua yang baik datangnya dari atas, dari surga. Dan Tuhan sediakan dan janjikan buat kita yang percaya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, mari percaya. Yesus sediakan yang terbaik. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Baik di bumi ini, bahkan nanti di surga Dia siapkan yang terbaik buat kita. Dia tidak akan siapkan asal-asalan buat kita. Dia rancangan yang terbaik. Biar ini boleh menjadi iman kita, keyakinan kita. Tuhan, kami percaya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan bagi kami. Tuhan bagi masa depan kami. Tuhan bagi usaha kami. Tuhan bagi gereja kami. Tuhan bagi keluarga kami. Ya raya nama ya setia. Haleluya, haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra. Mari nyatakan iman kita. Percaya Roh Kudus. Mari nyatakan iman kita. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya. Kebangkitan Ya raya nama ya sikara. dalam kita. Ku percaya. Percaya dalam nama Yesus. Katakan ku percaya Allah Bapa. Percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Haleluya. Roh Kudus. Ya raya nama ya sikara. Haleluya. Kebangkitan ada dalam kita. Haleluya. Dalam nama Ku percaya Allah Bapa. Haleluya. Sang Putra. Haleluya. Percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan. ada dalam kita. Ku percaya. Percaya dalam nama Yesus. Ku percaya. Ku percaya. Engkau Ku percaya. percaya kau telah bangkit. Ku percaya. Percaya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Haleluya. Haleluya. kita bersyukur Yesus naik ke surga. Satu saat Dia juga menjadi hakim. Tapi ingat, Yesus menjadi pembela buat kita. Dia tidak nganggur, tapi Dia terus bersyafaat buat kita. Dia bersyafaat buat kita. Dia menjadi pembela buat kita. Dia menjadi penolong buat kita. Dia menjadi penghibur buat kita. Terima kasih Tuhan. Saudara, mungkin ketika engkau datang, orang dunia mengatakan ketika orang datang ke kuburan, biasanya orang mau mendoakan orang yang sudah mati. Kita nggak perlu mendoakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendoakan kita. Dia bersyafaat buat kita, karena Dia berjanji memberikan yang terbaik buat kita. Dia justru terus berdoa buat kita sampai janji Tuhan digenapi atas kita. Rumah yang indah, tempat yang indah, semua yang terbaik dari Tuhan, Tuhan siapkan terjadi atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya raya nama tasakara ya nama. Mari kita mau angkat tangan, kita katakan terima kasih atas rancangan Tuhan. Ya raya nama ya sekara ya nama ya nama. Haleluya, haleluya. Ya raya nama ya sekara ya nama.
Shikira Tamata Raya Namakaraya Nasekera. Iya Raya Namaya Namaya Sek. Iya Raya Namaya 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 Nasek. Kia Raya Namaya Namaya Namaya. Oh ya Raya Namaya Namaya Sek. Iya Raya Namaya Namaya Sek. Karaya Namaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sudah menyatakan apa yang dijanjikan, dinubuatkan, digenapi lewat peristiwa kenaikan Tuhan. Sungguh kami dibukakan bahwa kami bangga, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Karena kami memiliki jaminan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarkan iman itu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Iman itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sama seperti Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi murid-murid Kau terangkat. Kami percaya pagi hari ini Kau juga mencurahkan berkat-Mu buat kami. Amin. Kami bersuka cita karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Amin. Roh yang memberikan kami terus suka cita. Roh yang akan membuat kita terus menikmati penghiburan, yaitu Roh Kudus Allah sendiri. Amin. Terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Terus menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami terima firman-Mu. Terima kasih Yesus. Tanamkan itu dalam hidup kami. Ya, Dalam nama Yesus dalam Tuhan. nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Sakin dan percaya semua diberkati. Amin. Mari umat Tuhan yang diberkati, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kalau jemaat Tuhan di gereja diberkati, saya juga yakin dan percaya jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing diberkati juga dengan dahsyat luar biasa Amin. oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui penyampaian firman Tuhan yang baru saja kita terima oleh hambanya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali, memotivasi setiap jemaat bahwa saat ini kita juga diingatkan kembali tujuan Yesus naik ke surga itu bukan tanpa tujuan. Amin. Amin. Dia naik ke surga itu adalah tanda bukti penggenapan Tuhan buat umat manusia. Menyediakan tempat bagi kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua tanpa terkecuali bagi umat percaya. Dan Roh itu sendiri yang akan menyertai kita semua sanggup menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Amin. Dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan di tempat ini. Saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan memberkati hidup kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang luar biasa dahsyat. Tuhan yang memulihkan kesehatan Bapak Gembala kami dengan sempurna Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Gembala kami berada, nama Engkau dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Begitupun juga bagi kami jemaat di tempat ini, kami mau terus mendoakan gembala kami agar gembala kami beserta keluarga dipakai secara dahsyat luar biasa oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya. Berkati semua jemaat di tempat ini juga. Kalau sebentar kami akan menabur, kiranya kami boleh menabur dengan penuh sukacita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Pengelola keuangan gereja Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap menabur berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan
Bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar kaca saat ini. Scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, kami sampaikan beberapa kegiatan informasi 1 pekan mendatang di GKRI Berea. Ya, mengucap syukur luar biasa saat ini kita bisa mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kami mengajak setiap umat Tuhan GKRI Berea secara khusus, mari kita akan adakan kegiatan 10 hari berdoa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus di tempat ini bagi kita semua umat percaya. Ya, mari manfaatkan kesempatan ini mulai besok tanggal 27 Mei sampai tanggal 5 Juni 2022. Kita akan mengadakan acara yang luar biasa, 10 hari berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Ya, mari mengajak semua umat Tuhan sama-sama kita akan berdoa bersama-sama di gereja mulai pukul 7 malam. Ya, jadi berkaitan dengan acara tersebut, semua kegiatan ibadah untuk sementara diliburkan, namun kegiatan-kegiatan tersebut kita pakai untuk kegiatan berdoa setiap hari selama 10 hari ke depan, dimulai besok tanggal 27 Mei 2022. Yakin dan percaya seperti tadi Bapak Gembala sampaikan di tempat ini. Kalau dulu murid-murid Tuhan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini. Inilah kesempatan yang luar biasa, jangan sampai ditinggalkan. Kita terima pencurahan Roh Kudus itu, ya, mulai besok sehingga puncaknya nanti kita tanggal 5 Juni kita akan percaya juga secara dahsyat luar biasa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita umat percaya di tempat ini. Ya, demikian kegiatan informasi yang disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Iya, saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang dinubuatkan Tuhan, kita tahu kita ada di akhir zaman, dan kita tahu di akhir zaman Tuhan akan menggenapi, Dia akan mencurahkan hujan akhir buat umatnya dan gerejanya. Ini kesempatan terakhir buat kita. Kemarin saya seringkan bahwa kalau dihubungkan dengan sejarah gereja 2033, itulah keringatan 2000 setelah pelayanan Yesus. Artinya kalau sekarang kita 2022, waktunya tinggal 11 tahun lagi. Sangat singkat buat kita untuk kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kita gereja Tuhan, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, kita butuh kuasa Tuhan. Alkitab katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu yang pernah Yesus lakukan, itu akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau bagi diri bersama-sama. Biarlah nama tasik kita dapat. Biarlah nama tasik kita dapat. Biarlah nama Yesus. Haleluya. Apa besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu, tiada seperti Engkau.
tiada seperti tiada seperti. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau Yesus. Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya perbuatan-Mu yang ajaib, yang sudah Engkau nyatakan, yang hari ini kami dengar. Lewat peristiwa kenaikan Tuhan, sungguh kami takjub, kami kagum, kami bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Biar iman kami terus bertumbuh, memandang kepada Tuhan, dan yakin kami tidak sendiri. Kuasa yang besar itu ada bersama dengan kami. Amin. Menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Justru inilah saatnya gereja sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Amin. Kami tahu ini estafet yang Tuhan berikan. Yesus sudah lakukan buat kami. Dan Kau kembali naik ke surga. Dan estafet itu Kau berikan buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk kami pergi dan menjadi berkat. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Kami tahu Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam situasi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kuasa-Mu dahsyat, Kuasa-Mu besar bersama Haleluya. dengan kami. Pengurapan Tuhan nyata atas kami. Amin. Tuhan berikan terus kepada kami kerinduan, gairah, untuk kami terus hidup dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru turun atas kami. Berdoa untuk kerinduan kami sepanjang 10 hari ke depan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Doa-doa yang kami lakukan, biarkan Tuhan kami mau datang dengan kesungguhan hati, bukan dengan terpaksa, tapi kami mau menggunakan waktu yang ada untuk datang merendahkan diri. Dengan sukacita kami menanti janji Bapa dicurahkan atas kami. Inilah hujan akhir buat kami, di mana Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu dahsyat atas kami, dahsyat atas anak-anak-Mu, dahsyat atas orang-orang tua, teruna-teruna. Semua kami akan dilawat oleh Tuhan. Biarkan janji-Mu dikenapi atas kami. Memberkati semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah melayani Tuhan berkati. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami percaya kami yang sedih, Kau menjadi penolong dan penghibur buat kami. Memberikan penghiburan, pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel terus nyata buat kami. Saudara dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, pandang Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, gembala kawanan domba yang dari Tuhan, milik Tuhan, umat Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang maha kuasa, terus memberkati kita, terus melindungi kita. Lewat Kristus Yesus yang nyata bekerja, lewat Roh-Nya yang kudus akan terus memimpin, menuntun kita, menyertai kita, memberikan damai dan sejahtera, sukacita dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami terus rindu Tuhan, sukacita itu memenuhi kami. Sukacita itu memenuhi kami. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat. Karena Tuhan memberikan sukacita yang dari surga. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan.